Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya lagi Maulana Nur Sobri di channel YouTube Maulana Nur Sobri dan juga di podcast My Pod Story berbagi cerita bersama Maulana Nur Sobri pastinya dong. Oke guys, kali ini kembali lagi di seri saham pilihan ya. Kita akan melakukan analisa teknikal saham. Kali ini seperti biasa di seri saham pilihan ini kita akan menganalisa secara teknikal saham dengan estimasi waktu mulai dari tanggal 16 Juni 2022 sampai tanggal 24 Juni 2022 guys pastinya. Adapun saham-saham yang akan kita analisa yaitu seperti BBRI, SMGR, MYOR atau Mayora dan juga BMRI serta SCMA pastinya. Dan tentunya konten ini saya buat disclaimer on ya. Ini bukan merupakan sebuah perintah untuk membeli, menjual ataupun menahan sebuah varian produk investasi, melainkan hanya sekedar menambah wawasan Anda atau menjadi set opinion. Harapan saya, konten ini bisa menambah wawasan Anda dan juga semakin buat kita bersemangat atau Anda terutama dalam hal ini untuk memperdalam lagi tentang dunia pasar modal, saham, dan terutama analisa teknikal sahamnya tentunya. Oke guys, konten ini saya buat di tanggal 15 Juni 2022 seperti biasa ya. Izinkan saya mengucapkan terima kasih nih buat teman-teman yang sudah memberikan dukungannya ya. Baik itu menekan tombol like-nya, men-share juga konten ini, dan meninggalkan komen. Saya ucapkan terima kasih. Silakan tinggalkan komen. Semisal ada ide saham yang akan kita analisa. Serta sudah menekan tombol subscribe-nya. Saya ucapkan terima kasih. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala membalas semua kebaikan Anda semua. Dan bagi yang belum, langsung saja tekan tombol subscribe-nya dan nyalakan loncengnya. Oke, langsung saja kita mulai di seri sambilan kali ini. Seperti biasa, kita akan menggunakan platform dari RHB Trade Smart versi desktop tentunya ya guys ya pastinya. Dan ya seperti biasa kita kan ada beberapa indikator di sini seperti mulai dari candlestick, MA1 parameter 5, MA2 parameter 10, MA3 parameter 20 tentunya. Nanti kita akan kombinasi dengan Fibonacci ya untuk membaca range-nya. Karena bagi saya membaca range itu lebih enak pakai Fibonacci gitu. Tapi sekali lagi ya, kalau kita bicara tentang teknikal itu kembali lagi ke seleranya masing-masing. Oke, ada juga stokastik dengan 1413 parameternya. Silakan kalau teman-teman punya parameter sendiri sih no problem sih. Lalu juga ada MACD juga, saya nggak berubah parameternya. CCI-nya saya parameter 10, nanti kita kombinasi dengan parameter 20 dan juga parameter 30 pastinya. Oke, langsung saja sampai BRI atau Bank Rakyat Indonesia Persero TBK pastinya. Oke, ini tempo waktunya nih daily ya atau harian ya. Oke, seperti biasa, nanti saya akan buat secara khusus untuk penggunaan indikatornya ya secara khusus dan secara mendalam. Ini saya hanya sekedar meneruskan saja bagi yang sudah mengikuti mungkin paham nanti caranya kita menganalisa seperti apa. Oke. Di sini ada CCI dengan parameter 10 ya. Kita memilih garisnya nih yang warnanya pastikan tuh warnanya pasti kalau warna sih bisa disetting sih. Maksud saya yang arahnya itu mengarah ke atas yang pertama dan sebisa mungkin berada di atas area 0. Nah, untuk BBRI parameter 10 CCI-nya ini garisnya mengarah ke atas memang, tapi dia berada di area minus 24%. Artinya apa? Ini dalam fase technical rebound. Semisal nanti garisnya ini berada di area 0 ke atas ya garisnya, tapi mengarah ke atas dan berada di atas area 0, itu berarti dia mulai masuk fase uptrend, bullish atau bahkan strong bullish tentunya. Tapi kalau garisnya mengarah ke bawah, nah itu kita hindari. Kalau masih mengarah ke bawah tapi berada di area atas 0, itu masih kita boleh toleransi lah gitu. Mungkin seperti koreksi profit taking. Tapi kalau udah berada di bawah ya, berada di bawah dan mengarah ke bawah, ya berada di bawah 0 dan mengarah ke bawah maksud saya, itu kita hindari karena itu berarti downtrend atau bearish. Nah, kalau ini di area minus seperti ini, berarti dia fasenya masuk fase technical rebound tentunya setelah periode sebelumnya tuh sempat tertekan atau koreksi ya gitu. Oke, kita lanjut, kita kombinasikan parameter 20 juga begitu guys ternyata. Parameter 20 ini minus 20% ya. Jadi tapi mengarah ke atas garisnya. Masih fase technical rebound, midnya, longnya juga demikian parameter 30. Ini minus 47% tapi mengarah ke atas ya. Yang mudah-mudahan masih bisa lah sehingga nanti bisa masuk fase berada di atas area 0 ya. Sehingga nanti kalau udah di fase itu kan bisa uptrend atau bullish lah paling tidak. Oke, berarti kita tinggal tunggu sentimennya aja. MACD bagaimana? Untuk MACD trend frame-nya ya yang agak panjang, ternyata ini garis warna birunya ini mengarah ke atas dan memotong garis warna merah ke atas ya. Mengarah ke atas dan memotong garis warna merah ke atas. Artinya golden cross. Kalau golden cross berarti itu artinya apa? Saham ini berada di fase penguatan atau fase uptrend. Syukur-syukur bisa bullish tentunya. Tapi kalau garisnya mengarah ke bawah, MACD ini garis warna biru ini ada dua garis. Garis warna biru mengarah ke bawah memotong garis warna merah itu namanya fase
dead cross atau downtrend atau bahkan bearish. Kita hindari yang seperti ini. Ini udah oke, tinggal nanti kita lihat aja kalau kondisi market masih oke sih, saya yakin ini sudah bullish sih sebenarnya sih. Disclaimer on ya guys ya. Stokastik bagaimana? Stokastik kita menghindari saham-saham yang berada di area overbought, yaitu di area 80% ke atas ya. Tapi kita juga perlu memperhatikan secara selama kalau misal saham ini sudah berada di area 20%-an ke bawah. Karena kalau udah di area 20%-an ini berarti dia namanya oversold atau sudah jenuh jual, artinya sudah sangat murah atau rendah. Kalau di area overbought itu sudah terlalu tinggi atau sudah tergolong mahal lah kalau secara indikator stokastik mengingatnya seperti itu. Oke. Dan di sini garis warna birunya ini sama prinsip bacanya mirip-mirip ya dengan MACD tadi. Ini garis warna birunya masih mengarah ke atas, sudah terjadi golden cross ya di tanggal 14 Juni 2022 kemarin ya. Ini udah golden cross sebenarnya sih. Dan ini udah mulai mengarah ke atas. Ini masih area normal gitu karena nggak berada di area 70 sampai 80% itu masih aman gitu. Oke. Untuk untuk candlesticknya. Nah, ini candlenya bagus nih sebenarnya guys. Oke, kita coba pastikan lagi. Oke, di sini ada MA1 parameter 5 garis warna hijau dan MA2 parameter 10 garis warna merah dan MA3 parameter 20 saya gunakan untuk teknik scalping dan swing ya terutama. Ini warnanya biru garisnya dan ini guys ternyata untuk MA2 ini memang motong MA3 ke bawah, tapi MA1-nya ini dia cenderung mengarah ke bawah tapi udah mulai agak landai gitu. Artinya mungkin akan ada sideways atau bisa juga berbalik arah mungkin guys. Oke ya, kita simak aja nanti. Nah untuk range-nya gimana? Kalau misal nanti dia mengarah ke atas ini bagus, ini nanti dia bisa membentuk pola golden cross ya si MA1 atau garis yang warna hijau ini. Tapi kita harus hati-hati juga, kita harus perhatikan juga sentimennya. Kalau ini sih udah green maruk busuk ya, ini bagus ini sebenarnya sih. Tinggal nanti kita konfirmasi aja apakah dia akan terkoreksi atau enggak. Tapi kalau dari stokastik sih harusnya masih oke dan ini juga masih fase technical rebound. Tinggal kita tunggu sentimennya kuat atau enggak. Oke, berikutnya kita akan menggunakan Fibonacci untuk membaca range-nya ya guys ya seperti biasa. Oke, kita gunakan Fibonacci di sini guys. Sebentar. Nah, di sini. Mungkin saya dari sini aja lebih enak. Oke, saya anggapin di sini aja ya. Oke, sudah kurang lebihnya. Oke, nggak perlu pakai price tag ya. Di sini sudah ada, di sini di samping kiri ya. Ini udah ada di sini. Nah, jadi untuk range-nya saat ini saham BBRI ini di titik support itu di level area Rp4.412 per lembar supportnya dan resistennya di level area Rp4.521 per lembarnya. Ini resisten satunya. Kalau terjadi golden cross MA1, MA2 memotong MA2 ke atas, maka nanti bisa melanjutkan penguatan ke level harga resisten berikutnya Rp4.630 per lembarnya. Peluangnya ke 4.630 lah. Peluangnya itu ke sana. Peluangnya ya, saya bilang peluangnya. Tapi kalau nggak kuat dan semisal nanti breakdown atau support bawahnya tembus gitu ya di level harga Rp4.412 per lembar tadi, bukan nggak mungkin nih saham ini bakal melemah lagi ke level harga Rp4.256 per lembarnya. Ya Rp4.250 lah per lembarnya. Nah ini kita harus hati-hati karena ini strong supportnya. Tapi sejauh ini sih kalau lihat dari indikator CCI ya memang masih fase technical rebound dan juga stokastik serta MACD sih mungkin sih harapan saya sih masih ada peluang untuk menguat lagi paling tidak ke area resistennya lah yaitu di 4.520-an kurang lebih. Oke. Kita lanjutkan lagi ke saham berikutnya ya guys ya. Di sini ada saham SMGR ternyata. Oke, kita coba saham SMGR guys. Kita mulai dari CCI di sini. CCI juga masih fase technical rebound ya. Ya memang sih selama 2 hari terakhir kurang lebih kita berada di fase tekanan ya ISG ya. Dan hari ini juga tertekan tapi sahamnya seperti blue chip ini udah mulai agak ada perlawanan gitu. Oke, parameter 10 SMGR di CCI-nya yaitu di area minus 50%-an lah kurang lebih ya. Minus 48%-an mengarah ke atas garisnya. Ini berarti fasenya masih technical rebound guys sebenarnya. Parameter 20, parameter 20-nya malah di atas 0 yaitu di fase 6% mengarah ke atas garisnya ini udah fase uptrend. Jadi secara mid-nya sih nggak ada masalah saham ini. Tinggal nanti Anda harus mengkombinasikan kalau yang mau swing atau ini ya atau agak lama harus perhatikan juga valuasinya yaitu rasionya, oke? Parameter 30 juga longnya juga ini bagus. Dia di area harga 44% ke atas garisnya mengarah ke atas juga. Jadi ini masih ada peluang penguatan. Tinggal shortnya ini memang masih fase technical rebound. Ya mudah-mudahan nanti ada penguatan lah ya, ada sentimen juga di sini.
Oke, kalau MACD-nya ini masih mengarah ke bawah garis warna birunya, cuman ini agak melandai. Mudah-mudahan nanti bisa sideways dan mengarah ke atas sehingga nanti bentuk pola golden cross peluangnya ke sana gitu. Mudah-mudahan. Jadi tekanan turun ini agak berkurang karena CCI parameter 20, parameter 30 juga udah mulai masih berada di area uptrend lah menurut saya. Kalau dari ini ya indikator CCI tadi. Stokastik ini sudah golden cross di 14 Juni kemarin sehingga dan garisnya sampai saat ini masih mengarah ke atas ya. Ini masih ada peluang penguatan, paling nggak dia berada di 50%-an sampai 60%-an lah peluang penguatannya. Oke, kita lanjutkan lagi secara ini bagi candlestick-nya gimana. Nah, ini kita agak rawan juga sih karena ini kan MA1 ini mengarah ke bawah ya. Ini yang saya khawatirkan kalau nanti MA1 itu dead cross gitu, dead cross ke MA3 gitu. Ini kalau udah masuk fase ini berarti itu fasenya downtrend kan, tapi ya mudah-mudahan nanti ada perlawanan sehingga nanti sideways dan mengarah ke atas sehingga nanti membuat peluang golden cross garis MA1 memotong MA2 ke atas nanti. Harapan saya seperti itu. Oke, kita lanjutkan ke Fibonacci di sini. Kita lanjutkan ke Fibonacci, kita pastikan Fibonacci sebentar ya. Oke, Fibonacci. Oke, saat ini range-nya saham ini, wah ini nggak kelihatan nih, tapi oke lah di sini aja. Saham ini di area 6.810 ya, kurang lebih supportnya sih. Sebelumnya ini resistennya, tapi ini saat ini dia di area support 6.810 sampai harga supportnya, harga resistennya yaitu di level harga Rp7.465 per lembar atau 7.500 lah mungkin ya area resistennya. Ini agak jauh. Sekarang dia berada di area 6.800-an untuk supportnya. Mudah-mudahan nanti bisa menguat lagi sehingga bisa ke level harga berikutnya yaitu ke Rp7.495 per lembar sampai mudah-mudahan juga bisa kembali lagi ke level harga 7.965 atau level harga 7.950 atau sampai 8.000-an lah harapan saya. Oke, mudah-mudahan kesana peluangnya. Ini dari saham SMGR atau Semen Persero pastinya guys. Lanjut kita ke saham Mayora atau MYOR di sini, Mayora Indah Tbk. Oke, kita lanjut dari CCI pertama. Nah, untuk CCI-nya ini dia di fase technical rebound ya, karena ini kan di area minus 11%-an ya, sehingga garisnya mengarah ke atas, sebenarnya masih mengarah ke atas. Tapi ini di area minus 11%-an, dan jadi ini fasenya yaitu technical rebound tentunya. Kalau parameter 10-nya, parameter 20-nya gimana? Wow, ini mirip dengan SMGR ya. Parameter 20-nya saham ini di area 17%, bukan minus tapi 17%, jadi ini masih uptrend. Parameter 30, wah sayang sekali ya, ini di area minus minus 6%-an ya. Jadi ini sebenarnya bukan minus 6%, itu bukan jelek sih. Dia kan mengarah ke atas. Jadi ini fasenya itu technical rebound di sini guys, oke? Oke, kita lanjutkan lagi. Oke, MACD ini mengarah ke atas tapi agak melandai. Mudah-mudahan nanti bisa golden cross ya ke ini ya, peluang berikutnya sehingga nanti garis warna biru itu memotong garis warna merah ke atas atau golden cross, oke? Dan di sini juga, oh ternyata stokastiknya nih garis warna birunya mengarah ke bawah ini. Berarti ini agak volatile nanti ya, ini pergerakannya ya, agak mix gitu. Ya mudah-mudahan nggak sampai dead cross lah memotong garis warna merah ke bawah. Oke, kita lanjutkan di sini. Oke, untuk MA1 ini sideways, MA3, MA2. Oke, mudah-mudahan nanti sideways-nya itu membentuk pola, setelahnya itu jadi pola mengarah ke atas ya MA1-nya, sehingga nanti akan bentuk pola golden cross gitu. Baik ke MA1-nya memotong ke MA2 atau MA3-nya. Oke, untuk range-nya dengan Fibonacci seperti biasa. Sambil yang terdekat aja, nggak jauh-jauh. Sini aja. Oke. Range-nya, titik support-nya untuk saham MYOR ini sendiri di level harga support 1 Rp1.649 per lembar ya supportnya. Dan resistennya terdekat di level harga Rp1.765 per lembar. Kalau memang nanti ada peluang penguatan berlanjut, dia bisa aja ke level harga berikutnya, yaitu di level harga 1.850-an kurang lebih ya, atau bahkan sampai ke Rp1.929 per lembarnya nanti. Arahnya ke sana. Jadi kalau resisten satunya tuh berhasil ditembus, dia bisa ke resisten 2 atau resisten 3-nya. Tapi kalau nggak kuat nanti di support 1 dia bisa melemah lagi ya. Ada peluang pelemahan sampai ke level harga mengarah ke area 1.500-an lah kurang lebihnya support 2-nya. Untuk saat ini support satunya itu di Rp1.649 per lembar
dan level resistennya yaitu di level harga Rp1.765 per lembar, guys. Oke, itu untuk Mayura Indah. Lanjut kita ke saham Bank Mandiri atau BMRI di sini. Oke, saham BMRI bagaimana? BMRI, wah ini bagus banget nih. Ya, mungkin ada sentimen ya di sini ya. Ini garisnya berada di area 17%-an ya, di atas 0 di sini. Parameter 10-nya ini berarti dia udah uptrend, bukan rebound lagi, dan parameter 20-nya juga di sini dia di 58%, guys. Jadi ini uptrend mau ke bullish nih dia nih. Sama ternyata parameter 30-nya juga mengarah ke atas juga di area 35%-an malah. Jadi ini bagus saham ini sebenarnya. Good choice ini saham Bank Mandiri tentunya. Tapi disclaimer on ya guys ya pastinya. Jadi teman-teman bisa cek juga valuasinya ya. Oke, di sini MACD-nya juga ini apa namanya? Zona birunya ini golden cross ya per hari ini ya. Bisa teman-teman perhatikan nih. Ini golden cross ya guys ya. Memotong memotong garis merah-merahnya ke atas ya. Jadinya golden cross. Stochasticnya masih mengarah ke atas. Kemarin juga udah golden cross juga 14 Juni 2022. Terusnya ini warna birunya masih mengarah ke atas juga, masih aman lah, nggak sampai area 70 atau 80%-an lah ya. Masih boleh lah gitu. Sekarang pastinya hanya saja MA-nya di sini ya kalau kita perhatikan ini tipis banget ya. Ini nubruk dempet ya, dempet MA2 ya, MA1 MA2 itu dempet. Mudah-mudahan nggak sampai dead cross sih, mudah-mudahan gitu. Tapi kalau kita lihat dari indikator CCI, MACD dan juga stochastic tadi sih menurut saya sih masih ada peluang penguatan sih seharusnya. Oke, untuk range-nya bagaimana? Untuk range-nya Fibonacci seperti biasa. Sebentar. Saya gunakan Fibonacci di sini seperti biasa. Oke, dari sini. Ini ada gap ya, di sini ada gap atas dia ternyata. Ya, anggap saja di sini ya. Oke, untuk range-nya ini dia di area resisten sekarang di 8.000, supportnya ini di saat ini ya. Saat ini support di Rp8.239 per lembar, itu support 1. Support 2-nya di level harga Rp8.006 per lembar. Jadi 8.000 itu support 2-nya dan support 1-nya di level harga Rp8.239 per lembar. Untuk resistennya dia ada peluang penguatan sampai ke Rp8.527 per lembar. Kalau level harga Rp8.527 per lembarnya itu berhasil break height atau ditembus, dia juga bisa menutup gap atasnya nih di sini ya. Ini gap atasnya nih. Ini peluang banget nih di level harga 8.730 sampai nanti ada peluang penguatan lagi sampai area paling tidak mendekati 9.000-an lah menurut saya gitu. Tapi ingat ini disclaimer on ya guys ya. Itu jadi analisa untuk saham Bank Mandiri. Dan yang terakhir yaitu saham SCMA. Ini sempat kita analisa sebenarnya periode sebelumnya ya. Oke, kita coba lihat analisa dari SCMA. Untuk SCMA atau Surya Citra Medica Tbk di sini. Surya Citra Media, mohon maaf ya. SCMA Surya Citra Media Tbk di sini. Kita mulai dari dari CCI-nya. Oke, ini masih di fase technical rebound mengarah ke atas garisnya tapi berada di area minus 55% guys di sini. Oke, kita coba kombinasikan dengan parameter 20. Parameter 20 juga demikian, ini mengarah ke atas tapi dia di area minus 101% sih. Jadi ini masih fase rebound ya, technical rebound sih fasenya. Kalau kita lihat dari CCI parameter 10, 20 dan juga parameter 30 saat ini ya, parameter 30 seperti yang teman-teman ketahui ini di area minus 110%. Ini masih technical rebound dia arahnya. Sinyalnya ke sana dan MACD-nya ini mengarah ke atas ya. Ya mudah-mudahan bisa jadi golden cross lah. Sehingga nanti akan ada semacam minor atau semacam konsensus nantinya apakah nanti saham ini akan terus menguat atau tidak gitu. Ya mudah-mudahan nanti kan CCI tadi kan masih fase technical rebound, tapi kalau misalnya terjadi benar golden cross dan masih ada sentimen yang bisa menguatkan pergerakan saham ini, maka bisa aja nanti fasenya bisa uptrend gitu ya kan. Oke, stokastik di sini juga mengarah ke atas ya. Zona biru dan 14 Juni kemarin kembalikan arah dia sih. Oh enggak, bukan kembalikan arah tapi ini golden cross 14 Juni 2022 kemarin. Oke, saat ini dia di area 45%-an lah. Masih ada peluang penguatan sebenarnya. Tinggal kita tunggu aja nanti sentimennya. Volume oke sih di sini. Ya, mudah nanti ini MA1 ini bisa sideways atau bahkan bisa langsung golden cross memotong MA2 ke atas ya, MA1-nya atau bahkan MA3 mudah-mudahan. Tapi ya itu tadi sentimennya harus kuat guys. Oke.
Oke, kita lanjutkan. Mungkin saya sih lebih preferan di sini aja dulu ya. Oke, di sini aja dulu. Ntar kita perbesar dulu. Oke, untuk range-nya saham ini yaitu di level harga Rp192,36 level supportnya ya. Strong supportnya di Rp192,92 per lembar. Dan level resistennya yaitu di level harga Rp216,35 per lembar. Jadi Rp216 per lembar ini itu level resisten terdekatnya ya. Tadi saya sempat mau uji resistensi per hari ini, tapi mudah-mudahan besok harapan saya disclaimer on dia bisa lah tembus resisten 1 sehingga nanti paling tidak ada peluang penguatan sampai Rp235 per lembar ya, atau resisten 2-nya kan di level harga 235. Syukur-syukur nanti bisa kuat juga di area ini sehingga nanti bisa ke 218 atau Rp250 per lembar nanti, atau di area resisten 3-nya, mudah-mudahan seperti itu ya. Karena kan ini udah tertekan banget nih. Tapi nanti harapan saya teman-teman tetap untuk memastikan lagi dari rumor atau sentimennya ya, serta valuasinya, rasionya. Oke guys, itu aja di seri saham pilihan kali ini ya, di edisi 15 Juni 2022. Mudah-mudahan bermanfaat. Estimasi waktu saham pilihan dengan analisa teknikal saham mulai dari tanggal 16 Juni sampai tanggal 24 Juni 2022 pastinya. Tentunya konten ini sekali lagi disclaimer on, saran saya teman-teman tetap untuk berdalam lagi, menambah wawasan lagi, dan terus mempelajari lagi dunia saham, karena belajar tentang pasar modal dalam hal ini saham itu nggak bisa 1-2 hari. Anda perlu terus mempelajari sampai Anda mendapatkan feel-nya, skill-nya dalam hal ini. Feel dan skill-nya tentunya. Oke, nggak hanya knowledge, tapi skill juga perlu. Yaitu Anda bisa ngasah langsung di lapangan. Oke guys, itu saja dari saya. Terima kasih sudah menonton video ini sampai selesai. Oh ya, buat yang ingin membuka akun di RHB Sekuritas, silakan aja langsung klik link yang sudah ada di description. Kalau ada yang mau pertanyaan, silakan langsung WA aja di nomor WA yang sudah saya cantumkan ya. Tapi sekali lagi disclaimer on, ini bukan paksaan ya atau perintah, ini hanya sekedar wawasan aja bagi wacana. Oke, itu saja dari saya. Tetap jaga kesehatan, patuhi protokol kesehatan. Meskipun kita sudah endemi sebenarnya mungkin ya. Tapi tetap bagi saya sih Anda perlu memakai masker sih, untuk jaga-jaga aja. Untuk jaga-jaga aja. Dan yang nggak boleh dilupakan tuh mencuci tangan. Itu terutama. Dan pastikan Anda menjaga kesehatan juga keluarga tentunya. Oke, terima kasih sudah menonton. Sekali lagi, happy lucky, happy trading, and happy investing. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita jumpa lagi di channel YouTube berikutnya. Jangan lupa tekan tombol like, subscribe-nya, dan nyalakan loncengnya.